Arab sebagai pusat awal perkembangan Islam memiliki sistem pendidikan tradisional yang berpusat di masjid, khutab, dan madrasah, berfokus pada ilmu syar'i dengan metode hafalan. Memasuki abad ke-19, masuknya kekuasaan kolonial dan pengaruh barat menciptakan kesenjangan, yang mana lulusan sekolah modern mendapatkan akses kemajuan, sementara lulusan pendidikan tradisional terpinggirkan. Hal ini mendorong kesadaran untuk melakukan pembaharuan, namun diwarnai tarik-menarik antara keinginan mengadopsi kemajuan dan kekhawatiran akan hilangnya identitas Islam. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu peran tokoh sebagai katalis perubahan. Perubahan dalam pendidikan Islam tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan didorong oleh pemikiran dan perjuangan tokoh-tokoh yang melihat adanya kesenjangan antara kondisi umat dan tuntutan zaman. Mereka hadir dengan gagasan, metode, dan strategi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan umat tanpa harus meninggalkan identitas keislaman. Yang pertama dapat kita lihat itu tokoh yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Ia dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, terutama dalam membangkitkan kesadaran umat untuk melawan penjajahan dan kemunduran. Al-Afghani aktif menyebarkan gagasan pembaharuan melalui ceramah, diskusi intelektual, serta penerbitan majalah. Salah satu media yang digunakannya adalah majalah Al-Urwah Al-Wusqa yang diterbitkan ketika ia berada di Paris. Melalui media ini, ia menyebarkan ide-ide persatuan umat Islam dan pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut Al-Afghani, salah satu penyebab kemunduran umat Islam ini adalah kesalahpahaman terhadap ajaran agama, terutama mengenai konsep takdir yang membuat sebagian umat menjadi pasif, serta ia menekankan bahwa umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, memperkuat persatuan, serta mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan. Yang kedua, Muhammad Abduh. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pembaharuan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang pendidikan. Abduh menempuh pendidikan di Al-Azhar dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang menekankan pentingnya rasionalitas dan pembaharuan dalam memahami ajaran Islam. Pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaharuan pendidikan Islam menekankan pentingnya keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern serta penghapusan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ia menolak sistem pendidikan yang hanya mengandalkan hafalan saja dan mendorong metode pembelajaran yang lebih rasional serta mendorong pemahaman konsep. Beberapa gagasan pembaruan pendidikan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh ini antara lain, yang pertama menghapus dualisme pendidikan antara sekolah agama dan sekolah umum. Yang kedua merumuskan tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan akhirat tetapi juga kesejahteraan hidup di dunia. Dan yang ketiga menyusun kurikulum pendidikan yang seimbang antara pengembangan akal dan spiritual, serta memperbarui metode pengajaran agar lebih aktif melalui diskusi, tanya jawab, praktik, dan keteladanan. Dan yang ketiga Muhammad Rashid Ridha. Menurut Rashid Ridha, kemunduran umat Islam disebabkan penyimpangan dari ajaran Islam yang sebenarnya, berkembangnya sikap taklid serta pemahaman fatalisme yang membuat umat menjadi pasif. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni, serta mengembangkan pendidikan sebagai sarana kebangkitan umat. Dalam bidang pendidikan, Rashid Ridha mendirikan lembaga Al-Da'wah wal Irsyad di Kairo pada tahun 1912. Lembaga ini bertujuan untuk mencetak para ulama dan pemikir Islam yang mampu menyebarkan ajaran Islam serta memperbaiki kondisi umat di berbagai negara. Ridho juga mendorong penggunaan akal dalam memahami persoalan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, namun tetap menempatkan ajaran agama sebagai dasar utama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu gerakan pemikiran dan corak pembaharuan. Corak gerakan pemikiran yang muncul dalam pembaharuan pendidikan Islam di dunia Arab terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu modernisme Islam dan Salafiyah. Modernisme Islam dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh
yang berpandangan bahwa ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Gerakan ini mendorong dibukanya kembali pintu ijtihad untuk menafsirkan kembali sumber ajaran sesuai konteks masa kini, menghapus pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta memperbarui sistem pendidikan agar melatih pemikiran kritis, bukan hanya mengandalkan hafalan semata. Tujuannya adalah memajukan umat tanpa meninggalkan identitas keislaman. Sementara itu, Salafiyah yang dikembangkan oleh Muhammad Rashid Rida menekankan pentingnya mengembalikan pemahaman dan pengamalan agama kepada ajaran murni generasi awal Islam atau Salafus Sholih. Gerakan ini berusaha membersihkan ajaran dari unsur khurafat, takhayyul, bid'ah, dan sikap taklid buta, namun tetap menerima ilmu pengetahuan dan teknologi modern selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Kedua aliran ini memiliki kesamaan dalam keinginan memajukan umat, namun berbeda penekanan. Modernisme lebih menekankan penyesuaian ajaran dengan kemajuan zaman, sementara Salafiyah lebih mengutamakan pemurnian ajaran sebagai fondasi utama sebelum mengikuti perkembangan zaman. Dan pembahasan yang ketiga yaitu pergeseran nilai sosial dalam dunia pendidikan. Proses pembaharuan tidak hanya mengubah struktur dan isi pendidikan, tetapi juga menggeser nilai-nilai yang dianut masyarakat yang pada gilirannya mempercepat atau memperlambat perubahan. Beberapa pergeseran penting itu antara lain, yang pertama dari ilmu agama sebagai satu-satunya ilmu mulia menuju pengakuan terhadap ilmu umum. Sebelumnya, ilmu yang dianggap bernilai tinggi hanyalah ilmu-ilmu syar'i, sedangkan ilmu matematika, kedokteran, atau teknik dianggap ilmu rendahan atau duniawi. Melalui pemikiran para tokoh pembaru, masyarakat mulai memahami bahwa seluruh ilmu adalah anugerah Allah dan memiliki kedudukan mulia selama digunakan untuk kebaikan. Nilai ini tercermin dalam kebijakan kurikulum yang mewajibkan pelajaran umum, serta penghargaan yang sama terhadap lulusan ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang kedua, dari pendidikan eksklusif menuju pendidikan inklusif. Dahulu, pendidikan terutama menjadi hak dan kewajiban kalangan para laki-laki dan dari keluarga yang mampu. Gagasan Al-Tahtawi dan tokoh lainnya mengubah pandangan ini. Pendidikan dipandang sebagai hak setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial. Saat ini di hampir semua negara Arab, jumlah mahasiswa perempuan bahkan melebihi laki-laki, dan banyak yang menempati posisi penting di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan bahkan di bidang pemerintahan. Pergeseran ini juga terlihat pada berdirinya sekolah dan universitas yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, dari taklid menuju pemikiran kritis dan ijtihad. Nilai tradisional yang menekankan mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mempertanyakan mulai bergeser menuju dorongan untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi baru terhadap masalah zaman. Dalam dunia pendidikan, hal ini terlihat dari metode pengajaran yang tidak lagi hanya hafalan, melainkan diskusi, penelitian, dan pemecahan masalah, serta adanya kebebasan akademik untuk mengkaji dan mengembangkan pemikiran. Dan yang keempat adalah dari pendidikan sebagai ibadah semata menuju pendidikan sebagai sarana pembangunan. Masyarakat dahulu memandang pendidikan terutama sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala. Pandangan ini tetap ada, namun kini ditambah dengan pemahaman bahwa pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan, membangun negara, dan bersaing di dunia internasional. Pergeseran ini membuat masyarakat lebih mendukung program-program pendidikan pemerintahan, lebih mengalokasikan anggaran besar untuk sektor ini.